البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah hafizakumullah jami'an. Kita masih di dalam usaha untuk saling mengingatkan tentang dalil-dalil yang pernah didengar dari kalam para ulama atau dibaca dari kitab-kitab dan seterusnya, sambil kita berusaha untuk mengingat kembali nama-nama dari para a'immatus salaf. Karena kalau kita sering mengingat nama-nama mereka, insya Allah ini memudahkan untuk menghafal sanad dan juga memudahkan kita untuk menambah semangat di dalam beribadah, karena memiliki teladan yang nyata yang pernah ada di dunia ini. Pada kesempatan kali ini kita akan murajaah, mengkaji ulang tentang beberapa sebab untuk mendapatkan istana di surga. Tentunya sebab-sebab itu banyak, tetapi kita mengambil apa yang Allah Ta'ala mudahkan. Dan sebab-sebab tadi terbagi menjadi dua, sebab yang umum dan sebab yang khusus. Sebab yang umum terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah umumul iman, keumuman iman. Bahwasanya orang yang beriman, dia pasti akan mendapatkan istana di surga. Karena orang yang beriman pasti masuk surga. Dan di surga tak mungkin dia perlu menyewa rumah, pasti dia akan punya rumah sendiri-sendiri. Baik. Di antara dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala di dalam musnad beliau. Qala haddatsana Abdul Wahhab qala haddatsana Sa'id an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala haitan li Bani Najjar fa sami'a sautan fa fazi'a min. Ini hadis siapa tadi? Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memasuki salah satu dari kebun, haitan minan nakhl li Bani Najjar, kebun kurma milik Bani Najjar. Fa sami'a sauta, kemudian beliau mendengar suara, fa fazi'a min. Kemudian maka beliau terkejut. Faqal man ashabu hadhil qubur. Beliau bertanya, siapa orang-orang yang di dalam kubur ini? Karena setelah beliau melihat di sebagian riwayat itu, beliau mendapati di dalam kebun itu ada beberapa kubur. Faqalu ya Rasulullah nasun matu fil jahiliyah. Maka para sahabat Ansar mengatakan, wahai Rasulullah, mereka adalah sekelompok orang yang mati di masa jahiliyah.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal abdal mu'min idza wudi'a fi qabrih." Sesungguhnya seorang hamba yang mukmin apabila dia diletakkan di dalam kuburnya, yaitu sudah meninggal dunia dan masuk ke kubur, atahul malak, dia akan didatangi oleh malaikat. Fayaqulu lah ma kunta ta'bud. Kemudian malaikat ini bertanya kepadanya, apa yang dahulunya engkau sembah? Atau maksud man kunta ta'bud, siapakah yang dahulunya engkau sembah? Fayaqul kuntu a'budullaha azza wa jal. Maka dia menjawab, saya dahulu kala senantiasa menyembah Allah azza wa jal. Fayaqulu lah man hadzal rajul? Madza taqulu fi hadzal rajul? Apa ucapanmu terhadap lelaki ini? Faqal huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh. Maka dia mengatakan beliau itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah dan rasulnya. Fayantaliqu bihi ila baitin kana lahu finnar. Kemudian malaikat ini membawa orang ini pergi menuju ke suatu rumah yang menjadi milik dia di dalam neraka. Fayaqulu lah unzur hadza baituka alladzi kana laka finnar. Malaikat ini mengatakan, lihatlah, inilah rumahmu yang dahulunya menjadi milikmu di dalam neraka. Wa qad asamaka Allahu wa rahimak wa abdalaka baitan fil jannah. Allah telah melindungimu dan mengasihani dirimu serta menggantinya untukmu satu rumah di surga. Fayaqul da'uni an arji'a ila ahli li ubashirahum. Maka lelaki ini mengatakan, biarkan saya kembali ke keluarga saya untuk memberikan kabar gembira kepada mereka. Faqala lahu uskun. Maka malaikat tadi berkata kepadanya, tenanglah di sini. Baik. Wa ammal abdul kafir idza wudi'a fi qabrih atahul malak. Adapun hamba yang kafir apabila dia telah diletakkan di kuburnya, dia didatangi oleh malaikat. Fayaqululah ma kunta ta'bud. Maka malaikat itu bertanya kepadanya, apa yang dahulunya engkau sembah? Qal la adri. Maka dia mengatakan, saya tidak tahu. Fayaqululah ma daraita wala talait. Malaikat ini berkata kepadanya, engkau tidak tahu dan engkau juga tidak mau membaca. Fayaqululah ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Kemudian malaikat ini bertanya, apa perkataanmu tentang lelaki ini? Fayaqululah la adri. Innama qultu mithla ma yaqulun nas. Dia mengatakan, saya tidak tahu. Saya hanya mengucapkan seperti perkataan orang-orang. Fayadribuhu bimitraqin min hadidin baina udhunai. Maka malaikat tadi memukul dia dengan palu, dengan hammer dari besi di antara kedua telinganya. Fayasihu sayhatan yasma'uha kullul khalq illa saqalain. Maka dia berteriak dengan suatu teriakan yang didengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdul Wahhab. Beliau adalah Abu Nasr Abdul Wahhab ibnu Atha al-Basri, asbatun nas fi Sa'id bin Abi Arubah. Memang beliau diperselisihkan siqah ataukah soduk, tetapi kali ini beliau meriwayatkan dari Sa'id bin Abi Arubah, maka hadisnya sahih. Ini pembahasan dalam ilal. Terkadang rawi yang soduk hadisnya menjadi sahih, apalagi beliau bukan hanya soduk, sebagian mengatakan siqah. Beliau kali ini meriwayatkan dari Sa'id bin Abi Arubah. Beliau adalah Abu Nadhr al-Basri, asbatun nas fi Qatadah. Beliau meriwayatkan dari Qatadah binti Amah as-Sadusi al-Basri, Abul Khattab. Beliau asbatun nas, Qatadah asbatun nas liman? Aywa, ya. Aywa, fi Anas bin Malik. Sekarang pertanyaan untuk anak-anak. Anas bin Malik Abu Man, ya? Abu Hamzah. Abu Hamzah rumahnya mana? Aywa, tayyib. Abu Hamzah Anas ibnu Malik ibnu Nadhr Al-Ansari, Al-Khazraji, Al-Madani, Summal Basri. Jadi sanadnya musalsalun bil Basriyin.
Dan dikatakan apa? Silsilah zahabiyah, rantai emas, karena semuanya adalah asbatun nas. Ini sanad yang terbaik. Di dalam hadis ini Anas bin Malik meriwayatkan hadis yang mendukung hadis yang terkenal di dalam masalah kubur. Hadis siapa ya? Bara bin Azib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Abi Syaibah dan Abu Dawud. Nah, kali ini Anas bin Malik bercerita Nabi SAW pernah masuk ke kebun kurma milik Bani Najjar. Kemudian beliau mendengar suara dan Nabi Muhammad beliau dibukakan untuknya oleh Allah Ta'ala beberapa perkara gaib. Kita tidak mendengar, tapi Rasulullah lah yang mendengar. Kalau kita mendengar jeritan-jeritan di alam kubur itu, niscaya kita tidak mampu makan dan minum dengan sedap, tidak mampu tidur dengan sedap, dan tidak berani untuk datang ke pekuburan. Suara yang riuh, yang mengerikan, yang menakutkan, na'udzubillah. Seperti yang diisyaratkan oleh Nabi di dalam hadis yang lain. Tayyib. Laula Allah tadafanu la sa'alatullah azza wa jalla ayusmi'akum mithla ma asma'. Seandainya nanti kalian tidak saling menguburkan, niscaya aku meminta kepada Allah Ta'ala untuk memperdengarkan pada kalian apa yang aku dengar, yaitu azab kubur. Kita tak kuat, kalau Nabi kuat beliau. Maka Rasulullah terkejut, ternyata di dalam kebun ada kubur. Kemudian Nabi bertanya, setelah dilihat ada beberapa kubur, Nabi bertanya, siapa yang dikuburkan di sini? Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, nasun dufinu fil jahiliyah, matu fil jahiliyah. Wahai Rasulullah, mereka adalah beberapa orang yang mati di masa jahiliyah. Jadi kebun ini juga kebun-kebun yang diwariskan sebelumnya, diwarisi dari orang sebelumnya di masa jahiliyah. Kemudian Rasulullah bercerita, innal abdal mu'min idza wudi'a fi qabrih. Sesungguhnya hamba mukmin apabila dia diletakkan di dalam kuburnya, atahul malak, dia didatangi oleh malaikat. Kalau di dalam hadis yang lain ada hadis Abi Hurairah, ada hadis Al-Bara bin Azib. Nah, pertanyaan untuk anak-anak, malaikatnya ada berapa? Sebentar, yang lain 2. Pertanyaan untuk anak-anak lagi, siapa nama malaikatnya? Ya, Munkar dan Nakir. Berarti dalam riwayat Anas ini al-malak bukan menunjukkan satu, tapi ismul jenis malaikat. Tayyib, Munkar dan Nakir sesuai namanya ya, pakai isim maf'ul, yaitu tak pernah orang terbiasa melihat wajah itu, makanya mengerikan. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahih beliau. Apa itu? Aswad dan azraqan, 2 malaikat itu hitam dan biru. Enggak tahu, kita tak mampu membayangkan. Baik, itu sangat menakutkan. Makanya Nabi menyebutkan dalam hadis Asma muttafaqun alaih, yaitu apa? Kalian diuji seperti ujian Dajjal, yaitu memang sangat mengerikan, sangat menakutkan, sangat menggoncangkan. Kemudian malaikat ini bertanya kepadanya, "Ma kunta ta'bud?" Apa yang dahulunya engkau sembah? Baik, marhaban. Salam. Baik, maka dia menjawab, "Kuntu a'budullaha azza wa jalla." Kalau mau nulis lebih banyak. Saya dahulunya senantiasa menyembah Allah azza wa jalla. Dan ini menjelaskan riwayat Al-Bara bin Azib. Pertanyaan apa? Man rabbuk, siapa Rabbmu? Jadi bukan sekedar masalahnya saya yakin pencipta saya adalah Allah, Tuhan saya adalah Allah. Tapi dijelaskan di dalam hadis yang lain, yaitu setelah tahu Allah sebagai Tuhanmu, engkau menyembah siapa? Berapa banyak orang yang tahu Allah sebagai Tuhan dia, ternyata malah menyembah yang lain. Maka yang terpandang bukan sekedar pengakuan rububiyah, tapi konsekuensinya, yaitu hanya menyembah Allah. Baik, kemudian ditanya lagi, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajul?" Apa yang dahulunya engkau katakan tentang orang ini? Fayaqul huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh. Beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah dan utusannya. Maka kemudian, nah ini riwayat yang sahih dan tidak disebutkan di dalam hadis Al-Bara bin Azib. Fayantaliqu bihi ila baitin kana lahu finnar. Kemudian malaikat membawa dia pergi. Ini alam ruh tentunya, alam kubur. Ruhnya yang dibawa pergi. Menuju ke suatu rumah yang menjadi milik dia di neraka. Hadis Ali yang sahih, Rasulullah telah menyebutkan tidak ada seorang pun dari kalian kecuali memiliki rumah di surga, memiliki rumah di neraka. Jadi kita sudah memiliki itu. Mungkin nanti tinggal di sini, mungkin tinggal di situ. Allahul musta'an.
Baik, kemudian malaikat itu mengatakan, "Ungdur, hadzal baitu kalladzi kana laka finnar." Lihatlah ini. Ini adalah rumahmu yang dahulunya menjadi milikmu di dalam neraka. Faqad asamakallah, sungguh Allah telah melindungimu, wa rahimak, merahmatimu. Jadi bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kecerdikan kita, tapi karena rahmat Allah Ta'ala dan perlindungannya semata kita selamat. Wa abdalaka baitan fil jannah, dan Allah telah menggantinya untukmu dengan satu rumah di surga. Berarti orang mukmin akan memiliki rumah di surga. Tentunya rumah di surga tidak seperti yang di Beseri atau di Jelutong atau di mana. Jauh lebih baik daripada istana yang pernah ada di dunia ini. Baik. Maka setelah dia tahu kesudahannya bagus, maka dia mengatakan, "Da'uni li'arji'a ila ahli fa'ubashirahum." Biarkan saya kembali ke keluarga saya untuk saya memberikan kabar gembira kepada mereka. Maka malaikat ini mengatakan kepadanya, "Uskun, tenanglah di sini." Jadi orang yang mati tak mungkin keluar lagi. Ini hukum mutlaknya. Adapun kecuali itu terserah Allah sebagai apa itu? Mukjizat atau sebagai karamah untuk memperingatkan orang tertentu. Tapi secara umum yang mati tak mungkin kembali. Karena apa? Di antara mereka dengan dunia ini ada barzakh, ada alam pembatas penghalang. Jadi kalau misalkan di pekuburan tertentu kita lihat ada bental peluk lompat-lompat, itu bukan orang yang mati, itu mungkin korin dia atau jin-jin yang lain yang tak ada kerjaan, tak ada pengajian, jadi lompat-lompat aja terus. Tak perlu takut, bacakan ayat kursi. Mudah-mudahan habis itu dia ngaji. Tak perlu takut. Baik, yang mati tak mungkin kembali ke keluarganya. Baik itu pada malam yang ke-40 ataupun 100 atau 1000, tak kembali dia itu. Baik. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan lagi, wa amal abdul kafir idza wudi'a fi qabrih. Adapun hamba yang kafir jika dia diletakkan di kuburnya atahul malak, dia juga didatangi oleh malaikat. Fayaqulu ma kunta ta'bud. Ditanyakan kepadanya, apa yang dahulunya engkau sembah? Mengatakan apa? La adri. Saya tidak tahu. Maka malaikat mengatakan padanya, ma daraita wala talait. Engkau tidak tahu dan engkau juga tidak mau membaca. Sudah tidak tahu, tak mau belajar lagi, tak mau membaca. Kita tahu tala ini memiliki makmul, dan makmul yang mutlak yang paling agung tentunya adalah Al-Quran. Membaca apa? Membaca Al-Quran. Kalau membaca komik Superman tak tahu Tuhan nanti, Tuhan yang betul, tak tahu sesembahan yang benar. Maksudnya adalah membaca Al-Quran. Baik. Nah, kalau mau membaca Quran ini saya tahu siapa yang layak disembah. Kemudian ditanyakan lagi, ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Apa yang dahulu engkau katakan tentang orang ini? Maka dia mengatakan, la adri innama qultu ma sami'tun nasa yaqulun. Saya tidak tahu. Saya hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh orang-orang. Ini sekedar taklid. Ternyata tidak selamat kalau sekedar taklid. Memang dia harus punya ilmu, harus tahu, harus belajar. Tayyib. Fayadribuhu bimitrakin min hadid. Maka dia dipukul dengan palu atau hammer dari besi. Disebutkan di dalam riwayat Ibnu Hibban, kalau tak salah hadis Abi Hurairah itu, lauduriba bihil jabal lasah. Seandainya hammer tadi, palu tadi dipukulkan kepada gunung, hancur gunung itu. Wah, kita siapa? Kita taklah sehebat gunung. Nauzubillah. Tayyib fa. Apa itu? Baina udhunai, di antara kedua telinga. Apa di antara kedua telinga? Berarti wajahnya lah ya. Kalau memang dipukul di bagian depan, jelas ini sangat menyakitkan. Na'udzubillah. Fayasihu sayhatan yasma'uha kullul khalq illa saqalain. Maka dia berteriak dengan suatu teriakan yang didengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin. Manusia dan jin tidak mendengar. Ini ujian. Ya. Tafadhol. Kalau mereka mendengar, niscaya banyak orang yang beriman, banyak orang yang tidak lagi jadi kaki judi atau kaki apa itu lagi, kaki khamar, kaki maksiat ini dan itu, semuanya takut dengan alam kubur. Baik. Baik. Dan apa di antara hikmahnya makhluk-makhluk yang lain tahu?
Ya jelas makhluk yang lain tidak mendapatkan beban syariat, maka tidak masalah semuanya mendengar. Disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam Majmu'ul Fatawa, beliau mendengar bahwasanya di Syam di suatu tempat itu ada khurafat. Kita wajib setiap pada sunnah Nabi bukan ikut khurafat orang-orang yang jahil, terutama dari kalangan Yahudi. Baik, ya, Anda baru ingat ini khurafatnya Yahudi. Mereka mengatakan ada pekuburan Yahudi yang kalau ada seseorang itu kendaraannya, yaitu jelas waktu itu kendaraannya bukan Ferrari kan, bukan. Di zaman Syekhul Islam, yaitu keledai atau kuda dan semacam itu, kalau sakit perut tak sembuh-sembuh dibawa ke kubur itu. Begitu dibawa ke kubur itu nanti sembuh. Akhirnya orang-orang Yahudi dan bahkan orang Muslim di situ yakin ini kubur keramat. Naudzubillah, salah paham. Karena tidak tahu tauhid sehingga salah paham. Maka Syekhul Islam mengatakan bukan karena kubur-kubur Yahudi di situ diberkahi, bahkan di situ penuh dengan azab. Nah, makanya kuda-kuda kalian tatkala sakit perut dibawa ke situ dengar suara azab, terkejut dia langsung berak. Syekhul Islam tahu, memang beliau lihat. Berak dah langsung penyakitnya hilang. Ya, langsung cuci perut, tak perlu pakai garam Inggris. Baik, jadi masalahnya bukan masalah berkah, tapi masalahnya di situ banyak azab. Makanya hewan pun terkejut juga kalau didekatkan ke situ. Baik. Itu yang pertama, masalah apa tadi? Yaitu keumuman iman. Ini menyebabkan orangnya mendapatkan rumah di surga. Yang kedua adalah umumul a'mali sholihat, keumuman amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina amanu wa amilus solihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, pastilah kami menempatkan mereka kepada ghuraf, bilik-bilik, kamar-kamar. Jelas kamar-kamar di surga jauh lebih baik daripada istana di dunia. Sebagaimana dalam hadis muttafaqun alaih dari kalau nggak salah dari Abi Sa'id ya, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Beliau mengatakan inna ahlal jannah la yatara'auna ila ahli al-ghuraf kama tatara'a ahadukum ila al-kaukabil ghabir fis sama. Sesungguhnya penduduk surga itu benar-benar melihat, tatara'a melihat sambil menjulurkan lehernya, menunjukkan apa saking jauhnya leher sampai harus dihulurkan kepada penduduk yang tinggal di bilik-bilik. Seperti salah seorang dari kalian melihat, menghulurkan lehernya sambil melihat kepada bintang yang ghabir, bintang yang jauh fis sama di langit. Menunjukkan ghurfah ini bukan sekedar bilik-bilik biasa, ini istana-istana yang hebat di atas sana, yang jaraknya bagaikan jarak bintang bagi penduduk surga biasa. Ini siapa tadi? Ini tadi yaitu orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang beriman alhamdulillah sudah dimasukkan dalam poin pertama tadi. Ini dalil yang menguatkan juga. Yang kedua adalah orang-orang yang beramal soleh. Kemudian sebab yang ketiga, sebab umum yang ketiga adalah umumut taqwa. Keumuman takwa itu menyebabkan orangnya mendapatkan istana di surga. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafum min fawqiha ghurafum mabniyatun tajri min tahtihal anhar. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka, mereka akan mendapatkan bilik-bilik atau kamar-kamar yang di atasnya juga ada kamar-kamar lagi yang dibina, yang dibangun. Yang di bawahnya itu mengalirlah sungai-sungai. Jadi kalau ke sungai tidak perlu pergi jauh-jauh berapa kilometer atau berapa ratus meter, bahkan di bawah istana-istana mereka, di bawah lantai rumah mereka itu ada sungai, pemandangan yang indah. Kita kalau mau pergi ke apa istilahnya itu ya, taman laut, tak perlu kita ke, kalau sekarang perlu ke Miri kan mungkin ya. Kalau orang Indonesia mungkin perlu ke Bunaken, ke mana itu Maluku Utara. Tapi kalau yang di surga masing-masing di bawah istananya itu ada kebun-kebun, ada taman-taman laut yang pasti lebih indah. Baik. Pengen tengok apa? Ikan buntal atau ikan pirana? Untuk apa dari ikan pirana di surga? Kalau mau boleh aja, tak apa. Atau tapak Sulaiman. Cuma aneh kita gimana dikatakan tapak Sulaiman. Al-muhim, tanaman-tanaman atau
ikan-ikan yang indah semuanya ada itu. Baik, kuncinya apa? Yaitu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ayo, pertanyaan untuk anak-anak harus selalu diulang. Takwa itu apa? Untuk anak-anak yang belum tunjuk jari. Yang belum tunjuk jari kira-kira tahu tak yang belum tunjuk jari? Ya. Mengingat Allah termasuk takwa. Apa? Ya. Membuat apa yang Allah suruh. Melaksanakan apa yang Allah suruh. Apa yang Allah suruh. Kebalikannya? Melarang. Apa tadi? Ayo, menjauhi apa yang Allah larang. Baik. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Solihin nak menambahkan? Ayo, tunduk patuh masuk dalam takwa boleh. Tayyib itu yang ketiga, sebab-sebab umum. Sekarang kita masuk kepada sebab-sebab khusus. Tentunya sebab khususnya banyak sekali. Sebab khusus untuk masuk, untuk mendapatkan istana di surga. Sebab yang, sebentar. Sebab yang pertama adalah melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih beliau, dari Muhammad bin Bashar, dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari An-Nu'man ibn Salim, dari Amr ibn Aus, dari Anbasah ibn Abi Sufyan, dari Ummi Habibah radhiyallahu anha, yang mana beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man shalla kulla yaumin sintai asyrata rakaah tatawuan min ghairi fariidah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa melakukan salat dalam satu hari itu 12 rakaat tatawu, yaitu salat sunnah, bukan fariidah, bukan salat wajib, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan, membina untuk dia satu rumah di surga. Faqalat Ummu Habibah, fama barihtu usallihin, maka saya senantiasa melakukan sholat 12 rakaat. Wa qala Anbasah bin Abi Sufyan, fama barihtu usallihin, saya senantiasa melakukan sholat tadi. Wa qala Amr bin Aus, fama barihtu usallihin, muridnya juga mengatakan demikian, saya senantiasa melakukan sholat tadi. Bagaimana dengan Syu'bah? Insya Allah Syu'bah juga melakukan itu, cuma beliau tidak cerita. Yang bercerita tujuannya adalah untuk menyemangati kita, menyemangati para pendengar. Yang tidak bercerita dari kalangan salaf, kita baik sangka mereka juga menjalankan. Kita tahu biografi Syu'bah di dalam Syiar, beliau itu rajin sholat. Kalau rukuk panjang sekali sampai orang menyangka beliau lupa. Kalau sujud panjang sekali sampai orang menyangka ini tumpukan kain dari mana, padahal itu ada orangnya. Kalau sholat malam, orang tetangga menyangka kenapa ada tiang baru, itu disangka tiang karena berdiri lama sekali. Ya memang Syu'bah. Baik. Intinya adalah mereka orang-orang yang menyampaikan hadis dan mengamalkannya. Baik. Hadis ini tadi diriwayatkan oleh siapa? Oleh Imam Muslim dari Muhammad bin Bashar yang terkenal berbakti kepada ibunya. Yang kemudian setelah ibunya wafat, beliau berkeliling dunia mengejar ketertinggalan. Akhirnya jadi bundar. Julukannya ya, orang yang melingkupi ilmu. Saking banyaknya ilmu beliau. Al-Basri. Meriwayatkan dari Muhammad bin Ja'far. Tapi pertanyaannya, apa yang kita ketahui tentang Muhammad bin Ja'far? Muhammad bin Ja'far apanya Syu'bah? Muhammad bin Ja'far apanya Syu'bah? Muhammad bin Ja'far apanya Syu'bah? Minimal dari sanad yang Anda sebutkan tadi, ya. Guru. Terbalik. Murid. Iya, muridnya Syu'bah. Ada lagi? Iya, murid terbaik Syu'bah, betul. Belajar 20 tahun kepada Syu'bah. Dan juga apa? Beliau sebagai apa? Kenapa boleh belajar 20 tahun? Ya Allah memudahkan karena ibu dari Muhammad bin Ja'far menikah dengan Syu'bah. Jadi Syu'bah bapak tirinya. Tayyib, itu yang ke berapa? Pertama, sebab khusus mendapatkan rumah di surga adalah sholat 12 rakaat, sholat sunnah.
Kebanyakan ulama mengatakan ini adalah sholat-sholat rawatib. Dan sholat yang sunnah yang lain insya Allah tidak akan disia-siakan. Kemudian sebab yang kedua, sebab khusus yang kedua adalah az-zikru inda fuqdanil walad. Berzikir tatkala kehilangan anak. Maksudnya kehilangan yaitu anak meninggal dunia. Anak tersebut meninggal dunia. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Suwaid ibnu Amr dari atba'ut tabi'in yang termasuk paling rajin berjihad. Siapa yang ingat? Pandai syair, pandai kedokteran, pandai berjihad? Bukan, mujahid level apa? Tabi'in. Yang ya? Siapa? Yang pandai berjihad, pandai bersyair, pandai ya hadis jelas ya, juga pandai fikih. Siapa yang terkenal dermawan kepada murid-muridnya? Siapa? Siapa tadi tunjuk jari? Ya? Belum, bukan. Kalau orang Indonesia langsung tahu kalau kita kasih isyarat nama jenang, makanya nama dodol. Iya, yaitu apa? Ibnul Mubarak, Imam Ibnul Mubarak. Beliau meriwayatkan dari Abu Sinan. Abu Sinan ini yang bercerita, yaitu saya pernah menguburkan anak saya yang namanya Sinan. Saya disertai oleh Abu Talhah. Abu Talhah Al-Khawlani. Setelah itu Abu Talhah mengatakan, wahai Abu Sinan, maukah engkau untuk aku kasih kabar gembira dengan suatu hadis? Maka Abu Sinan mengatakan tentu. Baik. Maka Abu Talhah Al-Khawlani mengatakan, haddatsana Abdullah ibnu Abdurrahman ibni Arzab an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ayo, ini untuk anak-anak. Tunjuk jari. Abu Musa siapa namanya? Abdullah bin Qais. Dari mana? Abdullah bin, bentar, ya? Dari Yaman. Apalagi ya? Abdullah bin Qais Abu Musa dijuluki apa? Dinisbatkan kepada Abu Musa apa namanya? Abu Musa apa? Ya? Al-Ash'ari. Al-Ash'ari. Baik. Apa keutamaan Abu Musa Al-Ash'ari? Siapa yang pernah ingat keutamaan Abu Musa Al-Ash'ari? Anak-anak kira-kira ada yang mau tunjuk jari? Kalau tak, berarti diserahkan ke bapak-bapak. Tak ada ya? Diberi apa? Laqad utiya Abu Musa mismaran min mazamiri Ali Dawud. Abu Musa Al-Ash'ari diberi salah satu dari seruling keluarga Dawud, yaitu apa? Bacaan Qur'annya bagus Abu Musa itu. Sampai gunung-gunung aja ikut berzikir, burung pun berhenti berzikir. Ini memang nabi beliau. Itu yang baik. Belajar menulis nama nabi. Nabi Dawud kan, Nabi Sulaiman kan, siapa? Tayyib. Apa isi hadis Abi Musa Al-Ash'ari itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata waladul abdi qala Allahu lil malaikah, aqabattum walada abdi." Kata Abu Musa, Rasulullah SAW bersabda, apabila anak seorang hamba Allah itu mati, maka Allah bertanya kepada para malaikat, aqabattum walada abdi, apakah kalian mewafatkan atau mengambil ruh dari anak hambaku? Qalu na'am. Malaikat mengatakan ya, sesuai dengan perintah. Qal aqabattum samrata fuadi, apakah kalian mengambil buah hatinya? Anak kan buah hati, belahan jantung ya istilahnya. Jelas orang tua sangat sayang pada anak. Segalanya diberikan untuk anak demi biar anak lebih baik dari dirinya dan seterusnya. Kasih sayang orang tua. Qalu na'am. Malaikat mengatakan ya. Kemudian Allah bertanya, famadza qal? Lalu apa yang dikatakan hambaku ini? Maka para malaikat mengatakan, hamidaka wastarja, dia memujimu dan dia mengucapkan kalimat istirja. Pertanyaan untuk anak-anak, memuji Allah gimana kalimatnya? Untuk anak-anak ya? Alhamdulillah. Istirja. Kira-kira siapa yang lain? Coba yang lain yang belum tunjuk jari ada tak ya? Ya apa? Alhamdulillah. Ya. Inna ilaihi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya, istirja. Baik, maka Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikatnya, ubnu li abdi baitan fil jannah wa samuhu baital hamd.
bangunkan, binalah untuk hambaku satu rumah di surga dan namakan rumah tadi dengan Baitul Hamd, rumah pujian. Hadis ini sanadnya hasan. Bahkan apa? Sahih, yang betul sahih. Memang ada pembicaraan tapi yang betul sahih. Ini keutamaan apa tadi? Berzikir tatkala anaknya meninggal dunia. Maka Allah Ta'ala membangunkan untuk dia satu rumah di surga, dinamakan Baitul Hamd. Itu yang keberapa? Kedua ya. Kemudian yang ketiga, az-zikru 'inda dukhulis suq. Berzikir tatkala masuk ke pasar. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lain-lain. Semuanya dari jalur Hammad ibnu Zaid, dari Amr bin Dinar al-Zubair, dari Salim bin Abdullah bin Umar an abihi an jaddih. Salim bin Abdullah bin Umar ibnul Khattab, dari ayahnya. Berarti nama ayahnya siapa? Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya. Nama ayahnya siapa? Iya, Abdullah. Nama datoknya siapa? Siapa? Iya betul, Umar. Iya, dua-duanya betul. Umar. Jadi ini hadis Umar ibnul Khattab, hadis masuk ke pasar. Ada hadis yang lain, hadis Abi Hurairah, tetapi ada kelemahan, hasan li ghairi jadinya. Cuma yang ini adalah yang hasan dari awal sampai akhir insyaallah, yaitu Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min abdin muslimin yadkhulus suq." Tidaklah seorang hamba muslim memasuki pasar, fayaqulu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir ini insyaallah hafal kan? Biasa ya zikir lafaz ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir ini illa kutibat lahu alfi hasanah, kecuali akan ditulis untuk dia 1.000.000 kebaikan. 1.000.000 bukan 10 kebaikan, bukan 100, bukan 700, 1.000.000. Nah gini, nah, tarik dari sini boleh. Tayyib. Wa muhiyat anhu alfi sayyi'ah, dan akan dihapus darinya 1.000.000 keburukan. Masya Allah, ini keutamaan besar sekali. Wa buniya lahu baitun fil jannah, dan dibangunkan untuk dia satu rumah di surga. Jadi jangan masuk pasar yang diingat cuma jenama boni, tapi ingat buniya lahu baitun fil jannah, akan dibinakan, akan dibangunkan untuk dia satu rumah di surga kalau berzikir. Dijelaskan oleh Al-Munawi rahimahullah, hikmahnya apa? Hikmahnya ma'ruf dari hadis-hadis yang lain bahwasanya ma'rakatus syaitan itu di pasar. Pasar adalah tempat setan memerangi kita, berusaha menjadikan kita lalai. Makanya kita disuruh untuk banyak-banyak berzikir. Kemudian beliau menyebutkan akhir dari ayat di dalam surat apa itu? Akhir dari surat Al-Jumu'ah itu, wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dalam mencari rezeki. Nah, makanya barang siapa dalam situasi banyak orang lalai, ternyata dia berzikir menyebut nama Allah seperti zikir yang tadi itu, keutamaannya besar sekali. Baik. Iya semua, karena istilahnya suq. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, suq dikatakan suq, pasar dikatakan suq karena kebanyakan orang itu apa? Yaqumuna ala suqihim. Berdiri di atas betis-betis mereka. Rata-rata orang kan berdiri ya. Nah, makanya pasar dikatakan suq. Sama saja mau pasar raya, ke pasar tradisional, pasar basah atau nat atau apa, semuanya masuk di situ. Baik, gimana kalau pasar virtual? Wah, sambil tidur baring pun kita boleh beli ke Shopee ke apa? Tak tahu. Karena kenyataannya dikatakan oleh Al-Hafidz, dikatakan pasar kalau kedainya berdekatan. Sementara kita waktu itu sedang dekat dengan bantal aja, bukan dengan kedai-kedai. Tapi wallahu alam, Allah lebih tahu. Jelas dalam Shopee kedai ada 1.000 juga sih ya. Tapi secara umum itu yang ma'ruf, yang dikatakan pasar. Wallahu a'lam. Kita dapat berapa? 4, 3. Baik. Yang keempat adalah as-sabr. Bersabar. Bersabar dalam ujian, bersabar dalam amal soleh dan sebagainya. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyyatan wa salama
khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Mereka itulah, setelah menyebutkan berbagai ibadah, taubat dan lain-lain itu, kemudian Allah Ta'ala mengatakan ulaika yujzal ladzi sebentar. Apa tadi lafadznya? Allah malah Aywa, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang dibalasi dengan ghurfah, dengan bilik di surga. Dengan bilik yang pasti lebih baik daripada istana-istana di dunia ini. Bima sabaru, baknya bak sababiyah, manya boleh jadi ma mausulah, yaitu bima sabaru alaih, atau manya mungkin adalah masdariyah, bisabrihim, disebabkan karena kesabaran mereka. Wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salama, dan di dalam surga itu, di dalam bilik-bilik mereka menjumpai tahiyyah, adanya penghormatan, wa salama, dan doa keselamatan. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Hasunat mustaqarra wa muqama, bagus sekali ghurfah tadi, bilik tadi sebagai mustaqar, tempat menetap, wa muqama, tempat tinggal, hampir sama ya. Baik. Ini yang keempat, yaitu kesabaran, buah dari kesabaran. Baik. Kemudian yang kelima, buah dari kesabaran, apa? Yaitu sebab mendapatkan rumah di surga adalah binaul masjidi liwajhillah, membina masjid karena mencari wajah Allah. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Ibnu Abi Syaibah dan lain-lain, semuanya dari Utsman ibnu Affan dengan sanad yang beraneka ragam. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau mengatakan, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana lillahi baitan fil masjidan, barang siapa membina satu masjid karena Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membina untuk dia satu rumah di surga. Dan hadis ini datang dari Aisyah, datang dari Abi Hurairah, datang dari Umar, dan banyak sekali. Makanya para ulama mengatakan ini termasuk hadis yang mutawatir. Dan di sebagian hadis-hadis tadi, hadisnya sahih, disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, walaupun hanya satu batu bata. Jadi tidak disyaratkan mendapatkan rumah tadi, rumah di surga, kita membina satu masjid penuh. Bahkan walaupun kita hanya membantu satu batu bata. Baik. Maka ternyata Allah tidak akan menyanyiakannya. Banallahu lahu baitan fil jannah. Lafaz terakhirnya sama. Walaupun hanya satu batu bata, Allah akan membina untuk dia satu rumah di surga. Ini luasnya rahmat Allah. Tentunya semakin banyak yang diinfakkan untuk masjid, maka niscaya semakin bagus pula pahala untuk dia. Tadi berapa? 4, 5. Baik, kemudian yang keenam yaitu ad-doa, tentunya adalah berdoa minta rumah. Insyaallah kita akan diberi rumah sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Dan Allah telah membuat perumpamaan untuk orang-orang yang beriman, yaitu istri Fir'aun. Pertanyaan untuk anak-anak. Nah, kita coba kalau anak-anak tak mampu baru yang besar-besar. Ya? Asyah. Ayo pandai. Asyah bintu siapa? Pertanyaan belum ada sudah ditebak betul. Bintu. Siapa? Muzahim. Muzahim. Asyah bintu Muzahim. Pertanyaan untuk anak paling kecil. Siapa paling kecil? Firdaus paling kecil. Asiyah bintu Muzahim istri siapa? Ya? Iya, istri Fir'aun. Saya pandai, Allahumma barik. Idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Tatkala dia mengatakan, wahai Rabbku, binalah untukku, bangunkan untukku di sisimu satu rumah di surga. Dia walaupun dia wanita biasanya apa? Mengutamakan keindahan, mengutamakan materi, kecuali yang Allah perkecualikan. Tapi wanita terbaik ini di zamannya, dia bukan mengutamakan itu, tapi mengutamakan mujawaratullah, berdekatan dengan Allah. Makanya mendahulukan dzarafnya. Indah, baru apa? Baitan.
Asalnya kan baitan indak harusnya. Tapi tatkala didahulukan dzarafnya, maka menunjukkan ini dia memang mengutamakan. Yang penting bagi dia adalah berdekatan dengan Allah. Di sisimu satu rumah di surga. Wa najjini min fir'auna wa amalih, dan lindungilah saya dari Fir'aun dan amalannya. Wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkanlah saya dari kaum yang zalim. Ini 6 sebab khusus untuk seseorang itu mendapatkan rumah di surga. Dan juga ada sebab yang ketujuh, yaitu at-tasdiq, yaitu orang yang beriman dan membenarkan Allah dan Rasulnya, sebagaimana dalam hadis yang telah ana isyaratkan tadi itu, inna ahlal jannah la yatara'auna ila ahlil ghuraf kama tara'a ahadukum ila al-kaukabil ghabir, dan seterusnya. Sesungguhnya penduduk surga benar-benar melihat kepada penduduk ghuraf bagaikan salah seorang dari kalian melihat bintang yang jauh di langit. Kemudian sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, itu hanya untuk Nabi dan Rasul dan tidak capai orang lain. Nabi mengatakan, bala, bahkan orang lain boleh. Di antaranya siapa? Yaitu orang yang amana wa saddaqal mursalin, beriman dan membenarkan para rasul. Bukan sekedar aslul iman, tapi memang betul-betul dia adalah siddiq. Betul-betul tidak ada keraguan di dalam keimanannya itu. Dan siddiq yaitu sangat jujur. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Masalah boleh-boleh, selama itu bukan masjid dirar, insya Allah ada pahalanya. Karena apa? Masjid awam tidak semua amalannya itu buruk. Terutama apa? Kita di situ juga memanfaatkan listrik, karen, memanfaatkan air. Nah, mereka tentunya perlu uang untuk membayar karen, membayar air, untuk membayar mungkin apa petugas kebersihan. Insya Allah ada pahalanya itu. Karena awamul muslimin, mereka bukanlah orang yang layak dihajar. Masjidnya adalah keumuman masjid muslimin. Kita bersedekah di situ ada pahalanya, insya Allah. Tidak disia-siakan. Kecuali kalau tertulis di infaknya itu infak untuk mungkin apa yasinan, tahlilan, istilahnya yang bid'ah ya jangan. Tapi untuk yang umum, nah kita masukkan. Tayyib, laka ma nawaita ya Yazid, walaka ma akhadta ya Ma'an. Rasulullah mengatakan, engkau berhak mendapatkan apa yang engkau niatkan, wahai Yazid. Engkau wahai Ma'an berhak mendapatkan apa yang engkau ambil. Menunjukkan walaupun orang niatnya sedekah tadi untuk sesuatu, tapi ternyata dipakai oleh yang lain untuk yang lain, tetap dia dapat pahala itu. Karena dia tidak tahu ternyata panitianya menggunakan untuk yang lain, ini di luar pengetahuan dia. Kita mendapatkan pahala sesuai niat kita, insya Allah. Wallahu a'lam. Sebaiknya diutamakan masjid-masjid yang lebih selamat. Atau paling tidak ini mibabil mukafaah, membayar budi, membayar kebaikan. Kita ke situ pakai bilik air, pakai ini fasiliti ya, kita membantu dengan niat itu, insya Allah. Paling kalau ternyata dipakai untuk yang itu, berapa duit kita sedekah paling kecil aja. Kemungkinan besar yang terpakai untuk penceramah yang sekali datang dapat 3.000, paling duit yang lain itu. Duit kita yang kecil mungkin nggak keambil. Kita baik sangka pada Allah, insya Allah. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.